Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil Islam wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyatan miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wa qala in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang sama-sama mengharapkan ridho dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Doa kita tahun lalu, ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Ya Allah, tahun depan izinkan kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah ijabah. Allah kasih kita kesempatan. Allah kasih kita peluang untuk meraih sebanyak-banyaknya bekal pulang kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan hari kepulangan kita itu adalah pasti, dan hari kepulangan kita itu semakin dekat. Bapak Ibu yang disayang Allah, saya mengingatkan diri saya dan kita semuanya sebuah perkataan dari Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Beliau katakan, wahai manusia, ingatlah kalian, sesungguhnya kalian itu cuma susunan hari-hari. Setiap satu hari berlalu, maka semakin dekat usia kematianmu. Maka sebenarnya kita ini hari-hari sebenarnya bukan bertambah-tambah, kejar harta, kejar prestasi, kejar-kejar raihan-raihan dunia. Sesungguhnya semakin dekat, semakin habis hari demi hari kita, semakin dekat kita dengan titik akhir kematian kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Artinya kita akan mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal, amal-amal yang terbaik, semua ibadah yang terbaik. Kita mohon ampunan kepada Allah sehingga kita pulang nanti bersih seperti bayi yang baru dilahirkan dengan membawa segudang amal-amal yang mendapatkan keridhaan dari sisi Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, dan tidak terasa Ramadan sekarang sudah berada di penghujungnya. Dan kita berdoa lagi di malam takbiran, bermohon lagi, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, irhamna, kasihani kami. Tahun depan kasih lagi ketemu Ramadan. Kata Allah, sudah cukup. Mungkin ini Ramadanmu yang terakhir. Jadi bisa jadi tahun depan Ramadan datang, tapi kita mungkin sudah pulang. Bisa jadi ini Ramadan kita yang terakhir. Tahun depan mereka berpuasa, kita hanya melihat mereka di alam barzah sana. Mereka kemudian cemburu, iri kepada mereka yang masih bisa berpuasa. Dalam sebuah riwayat dikatakan, andai saja, kata Nabi SAW, andai saja mereka-mereka yang sudah wafat, mereka-mereka yang sudah meninggal dunia, ayah kita, ibu kita, teman-teman kantor kita, tetangga kita, ya, andai saja mereka boleh meminta, mereka akan minta kepada Allah dihidupkan satu malam saja Ramadan. Mereka nggak minta 30 hari, mereka nggak minta seminggu, karena itu nggak mungkin. Kalau boleh mereka hidup di dunia, mereka minta satu malam aja, pingin ngerasain lagi berkahnya Ramadan. Tapi tidak bisa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena alamnya sudah berbeda. Mereka sudah pindah alam. Mereka namanya yaumil jaza, hari pembalasan. Tidak ada amal, tidak ada puasa, tidak ada haji, tidak ada sedekah di sana. Yang ada hanyalah balasan-balasan atas apa-apa yang pernah kita lakukan. Antum pernah berbuat baik, di sana antum akan panen bahagia selama-lamanya. Dan antum menyesal. Kenapa? Kenapa berbuat baiknya hanya sedikit?
Dan penyesalan itu selalu datang belakangan, terlambat. Dan antum berbuat jahat, antum berbuat maksiat, maka antum menyesal kenapa kemudian perbuatan itu dilakukan. Maka penyesalan selalu datang belakangan. Mumpung kita masih berada di bulan Ramadan, mohon ampun pada Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampuni hambamu ya Allah, ampuni hambamu ya Rahman. Karena apa? Karena Dia Maha Pengampun. Kita yakin Dia akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukurlah sekarang sudah hari ke-23 masuk ke 24 Ramadan. Berarti sebentar lagi kita akan mengakhiri Ramadan ini. Pertanyaannya adalah, apakah Ramadan tahun ini amal-amal kita lebih baik ataukah justru lebih parah daripada tahun lalu? Ataukah amal-amal kita sama aja dengan tahun lalu? Nggak ada yang berbeda dari kita. Nggak ada yang luar biasa dari kita. Ramadan, tiap Ramadan datang kita hanya lapar dan dahaga. Apa kata Nabi? Kam min shaimin. Banyak dari umatku, berarti itu jangan-jangan saya, jangan-jangan kita. Kenapa? Karena kalimatnya banyak dari umatku. Nabi nggak bilang sedikit. Kalau sedikit aja kita khawatir, jangan-jangan yang sedikit itu kita. Apalagi Nabi bilang banyak dari umatku, mereka puasa, tapi mereka nggak dapat apa-apa, kecuali mereka hanya dapat lapar dan dahaga. Mereka nggak dapat pahala, mereka nggak dapat ampunan. Dan ini orang, kalau mau dibilang rugi, ini orang paling rugi. Kenapa? Umurnya bertambah, amalnya gitu-gitu aja. Mudah-mudahan itu bukan kita. Auzubillah min zalik. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, 1400 tahun yang lalu ada sebuah bangsa, ada sebuah negara, ada sebuah peradaban yang zulumat, gelap. Banyak kezoliman-kezoliman. Gelap. Jadi kalau antum bilang hari ini ada gelap di mana-mana, hashtagnya pakai gelap, nggak tahu ya. Itu nggak ada apa-apanya dibandingkan gelapnya sebuah peradaban di kota Mekah Al-Mukarramah. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup, dan hanya bayi perempuan. Bayi laki-laki boleh hidup. Bahkan mereka berpesta pora kalau lahir anak laki-laki. Tapi kalau lahir anak perempuan, langsung dibunuh, dikubur hidup-hidup. Nggak ada kesempatan hidup. Kenapa? Karena perempuan itu hina. Perempuan itu buat malu keluarga. Lahir anak perempuan tuh fitnah banget. Kalau kita sekarang enggak banget deh anak perempuan gitu ya. Tapi kalau lahir anak laki-laki, mereka pesta pora, mereka bangga. Kenapa? Karena mereka bisa balas dendam. Perang antar kaum yang kalau sudah perang bisa beratus-ratus tahun. Pendendamnya luar biasa. Maaf ya, saya ceritakan yang keturunan Arab, jangan tersinggung. Orang Arab tuh karakter aslinya pendendam. Makanya antum lihat sekarang perangnya kalau udah perang berabad-abad. Beda dengan kultur Indonesia, dendam-dendam, tapi besok baikan lagi. Ya, besok baik lagi, besok aman lagi, berang lagi di parpol, nggak ada dendamnya tuh. Ya, tiba-tiba bisa jadi menteri tuh. Tiba-tiba bisa jadi temennya tuh. Ya, makanya orang Indonesia ini pemaaf, aslinya baik-baik gitu ya. Tapi kalau culture asli ya, bukan Islam ya, culture asli orang Arab keras kepala dan pendendamnya luar biasa. Dan kalau sudah dendam satu sama satu kaum, itu beratus-ratus tahun dan berurat akar. Dan yang bisa membalas dendam itu apa? Perang. Dan perang itu nggak bisa dilakukan anak perempuan. Itu bisa dilakukan anak laki-laki. Makanya mereka bangga banget kalau lahir anak laki-laki. Bukan cuma itu. Bahkan seorang laki-laki, kalaupun punya perempuan, mereka bisa punya perempuan itu lebih dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100 sekalipun. Tanpa akad nikah. Bayangkan gelapnya peradaban. Bahkan satu perempuan itu dinikahi oleh 10 laki-laki. Bukan dinikahi, dikawini oleh 10 laki-laki. Jadi di dalam sebuah peradaban itu perempuan itu nggak ada artinya. Ya, kalau lahir anak bingung karena 10 laki-laki campur 1 orang perempuan. Anak siapa? Tes DNA nggak ada. Ya, nggak tahu ini anak siapa. Kenapa? Bayangkan ada 10 bibit itu masuk ke dalam satu rahim. Anak siapa? Nggak jelas. Bin siapa? Binti siapa? Lahir anak nggak jelas. Keturunan siapa? Nggak jelas. Hukum waris nggak ada. Hukum pernikahan nggak ada. Wanita dihinakan. Wanita dianggap makhluk aneh. Bahkan wanita diberangus, dihabiskan. Ini peradaban gelap.
Timbang menimbang, takar menakar. Kalau antum cuma 1 liter katanya ternyata cuma 800 mili, itu nggak ada apa-apanya. Mereka hobinya menakar timbangan. Kurma busuk ditaruh di bawah, kurma segar ditaruh di atas. Kenapa? Supaya kelihatan tokonya keren banget. Wah, kurmanya bagus. Begitu kemudian dicelupin sama Nabi tangannya ke bawah, ternyata isinya kurma busuk semuanya. Bayangkan. Jadi mental penipu itu udah dari dulu. Jadi yang sekarang tuh penipu minyak, ya, suka ngoplos, itu tuh keturunan-keturunan Abu Jahal zaman dulu hidup lagi. Antum bayangin, jadi mereka itu nggak punah, hidup sampai sekarang. Ya, bayangkan, jadi penipu itu bukan hanya sekarang, dari dulu itu bangsa-bangsa Arab sebelum Islam datang, penipu keras, garis keras. Ya, kalau mau dibilang radikal penipu tuh penipu garis keras. Nakar timbangan nipu, jual beli nipu, nggak cukup cuma nipu. Bahkan mereka itu ahlinya riba. Kalau sekarang riba itu pinjol, ya, itu mungkin bunganya masih oke, ya, 20-30%, ada 100-200%. Mereka lebih gila lagi, ya. Bahkan mereka itu bunganya berlipat-lipat ganda. Yang kaya semakin kaya dengan bunga berbunga, yang miskin semakin miskin. Politiknya, politik keturunan, nggak akan bisa rakyat biasa menjabat politik. Kenapa? Karena terus menjabat bapak, anak, keluarga, dan dinasti. Nggak pernah mau diberikan kepada orang lain. Kalau sekarang itu ada, bisa jadi itu pun adalah keturunan jahiliyah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, apa pelajaran yang kita bisa dapat? Zaman itu zulumat, gelap. Nggak ada harapan. Semua orang yang hidup zaman itu mungkin berteriak, sampai kapan begini? Sampai kapan kehidupan begini? Kemiskinan melanda di mana-mana, kesulitan melanda di mana-mana. Ekonomi anjlok seanjlok-anjloknya, dan kota Mekah nggak dianggap. Bahkan Ka'bah itu, ya, itu tawafnya orang telanjang bulat. Bayangkan bagaimana orang telanjang bulat di Ka'bah tawaf. Dan kemudian saking gelapnya, di kanan kiri Ka'bah itu banyak patung-patung Lata, Manat, Hubal, ya, dan semua tuhan-tuhan mereka disembah dengan cara-cara yang sangat aneh. Ada yang dibuat dengan makanan, ada yang matanya dibuat sendiri, ada yang tongkatnya dibuat sendiri. Mereka sembah Tuhan-Tuhan mereka sendiri, mereka makan Tuhan-Tuhan mereka sendiri. Kegelapan. Ternyata zaman kegelapan itu nggak dulu aja, sekarang juga terjadi. Ribawi sama masih ada di mana-mana. Perjudian jangan ditanya, kalau dulu judinya offline, sekarang judinya online. Ya, slot, gacor, ya, judi-judi online. Sekarang total transaksi judi online sekarang itu 600 triliun, bayangkan. Nggak main-main angkanya. Dan itu apa? Nggak akan bisa diberangus. Kenapa? Mafianya sudah luar biasa. Berurat akar sampai didukung oleh orang-orang elit. Kenapa? Nggak akan bisa dihapuskan. Antum mau menghapuskan, harus bubarkan dulu, ya, sistemnya, baru bisa dihapuskan. Kenapa? Saking gelapnya. Backingnya nggak mungkin, ya, 1-2 orang itu backingnya udah pasti orang-orang besar, untouchable, nggak akan pernah bisa tersentuh. Kegelapan sama. Riba, wah, riba jangan ditanya. Kalau dulu orang jual beli, pinjam meminjam offline, sekarang lebih keren ribanya. Ribanya online, ya, pinjol, ya, apalagi ibu-ibu, ya, yang suka masukin keranjang, penuh keranjangnya diapain? Check out, ya, check out, terus di bawahnya ada tulisan pay letter, gitu kan? Pay letter tuh apa? Apalagi mau lebaran gini, oh, pay letter naik banget nih. Nggak punya duit tapi gaya kayak orang kaya. Biar tekor asal kesohor, nggak malu pakai baju baru tapi ngutang. Punten ya, nggak tahu malu. Kalau nggak ada duit jangan maksa. Penjualan mobil naik nih. Kenapa? Karena pingin kelihatan kaya aja. Ya, gaya hidup kayak TikTok gitu. Beli mobil baru, kelihatan di kampung mobil baru, pulang langsung mobilnya dijual. Makanya leasing penuh. Bekas-bekas mobil baru, kenapa? Orang-orang nggak punya malu. Ya, biar kelihatan orang kaya. Akhirnya apa? Ngutang. Budaya hutang tuh menjadi budaya. Pay letter itu riba. Sama seperti pinjol. Kenapa? Karena akadnya pinjam meminjam, akadnya pay letter. Nanti gue bayar kemudian. Oke, nggak apa-apa, lu bayar entar, tapi kena bunga. Itu riba. Dan riba itu menjijikkan sekali. Di dalam Islam, riba itu 73 pintu dosa.
Bayangin antum, dosa ada 73 pintu tuh gimana? Ini pintu masjid kita 70 aja nggak nyampe, ini 73 pintu dosa. Dan dosa paling kecil, kata Nabi, seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Istighfar kita ya. Punten teman-teman, ya Allah saya doain, jangan antum kejebak riba ya. Jangan ya Allah, kalau udah terlanjur taubat, minta ampun. Jangan pernah. Kenapa? Nabi itu mungkin menyebutkan hadis ini 1400 tahun yang lalu. Yang kebayang sama saya mungkin ngomongnya juga udah keluar. Kenapa? Zina itu 73 pintu dosa. Dosa paling kecil seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Zina itu dosa besar. Zina itu dosa besar. Dan zina itu hutang. Ya, ini zina bukan sama orang lain, emaknya sendiri. Itu dosa paling kecil. Kalau dosa paling kecil zinahin emakmu, saya nggak kebayang dosa apa lagi gitu. Teman-teman yang berkecamuk di riba, keluar, bereskan segera sebelum ajal datang. Kenapa? Jijik banget itu riba. Bahkan kata Nabi dalam riwayat Bukhari yang lain dikatakan apa? Dosa riba itu 1 dirham. Ingat teman-teman semuanya, 1 dirham. 1 dirham itu 1 perak. Bukan 100 perak, bukan 1000 perak. 1 perak makan uang riba sama dengan, kata Nabi, setara dengan 36 kali zina. 1 perak. Lah kalau antum ngambilnya 100, 36 kali 100, 3.600 kali zina. Lah kalau sehari cuma 365 hari, berarti rata-rata antum itu. Astagfirullahaladzim. Kok rela gitu? Terus keluar lagi ya fatwa ya, ini pinjol legal katanya. Ini pinjol ilegal. Pinjol legal tuh yang gimana ya? Pinjol legal tuh dapat MUI gitu ya. Itu pinjol legal. Ya, kalau ada pinjol legal, ya berarti ya MUI-nya keliru. Kenapa? Nggak ada pinjol legal. Pinjol itu semua ilegal. Kenapa? Karena itu riba. Dan itu nggak boleh dipertahankan. Kenapa? Itu merusak masyarakat. Bahkan yang ngerinya lagi, batas pinjol sekarang bisa 5 miliar, 6 miliar. Gimana orang nggak pingin cepat punya mobil mewah, mobil listrik, mobil gonta-ganti, rumah mewah. Ternyata apa? Berkali-kali berzina. Bayangkan 1 perak. 1 perak itu sama dengan 36 kali zina. Lah kalau kita ngambilnya 100 kali. Apalagi rumah tuh. Aduh ya Allah, yang rumahnya KPR. Allahu Akbar. Berapa tahun Mas? Aduh Ustaz, baru tahun kedua. Berapa tahun totalnya? 17 tahun. Aduh ya Allah, Robbi, saya doakan ya Rob. Jangan. Saya ya sama keluarga tuh ya. 17 tahun kami menikah. Baru tahun 18 kami punya rumah. Sekarang saya sudah tahun ke-20, 20 tahun, 18 tahun saya rela nahanin kontrak. Kenapa? Nggak berani riba. Pingin mobil, siapa yang nggak pingin mobil? Kan enak punya mobil, nggak kena hujan, nggak kena panas, enak, bisa kemana-mana, transportasinya nyaman, aman, iya. Tapi apa harus pakai riba? Enggak, sabar. Udah aja, turun Cawang, naik motor ke sini jam sostek. Terus aja. Berapa tahun? 15 tahun. Nggak punya mobil. Transportasi umum aja. Alhamdulillah Allah kasih kelapangan rezeki. Mulai beli mobil kecil. Mobil kecilnya dijual. Nabung tambah-tambah. Mulai agak beli mobil yang agak sedang. Alhamdulillah jual mobil sedangnya. Tiba-tiba rezekinya. Mungkin karena nggak berani ngambil yang haram. Akhirnya orang kasihan. Allah juga kasihan. Kasihan banget mobil mudah. Jual aja kata orang itu. Kenapa? Tuh ganti dengan mobil yang gede. Waduh, itu mobil favorit banget. Udah buat antum aja, jual aja tuh mobil kecil. Jamaah yang disayang Allah, kegelapan ada di mana-mana. Itu baru kegelapan ekonomi ya. Belum kegiatan sosial. Coba bayangkan, bisa-bisanya oknum polisi yang harusnya polisi itu mengayomi, ada tulisan itu mengayomi rakyat, mengurusi rakyat, malah menghancurkan harapan seorang anak 3 tahun disetubuhi. Saya nggak habis pikir, lu punya anak kagak? Itu rasanya pingin jotos banget tuh layar. Kenapa? Anak 3 tahun. Keterlaluan. Bukan cuma 3 tahun, 6 tahun. Dan bukan cuma itu, divideoin. Bukan cuma divideoin, dijual ke luar negeri. Keterlaluan, gelap banget. Saya bongkar kitab-kitab sejarah. Nggak pernah saya dapat kabar
Ya, ada yang kayak gitu di zaman jahiliyah. Berarti jahiliyah sekarang lebih jahiliyah. Mas, maaf mas, antum bapak, saya bapak mas. Saya punya anak, antum punya anak. Gimana rasanya anak saya 3 tahun dihancurkan alat kelaminnya, divideoin, dijual ke luar negeri. Dan itu yang melakukan bukan rakyat awam. Yang melakukan adalah orang yang harusnya menjaga rakyat. Keterlaluan. Gelap banget. Gelapnya pekat banget. Ampun. Bagaimana bisa orang yang kemudian menjaga umat harusnya menjaga para santri? Harusnya mereka ngomong santri. Harusnya mereka mendidik santri. Harusnya mereka mencetak santri menjadi orang penghafal Quran. Mensodomi santri 27. Anus. Bayangkan antum. Anus. Menjijikkan sekali. Jijiknya luar biasa. Kalau itu dilakukan, maaf ya mas, orang yang nggak pernah sholat, orang yang dilakukan itu nggak pernah, maaf, nggak pernah ingat Allah. Yang melakukannya pimpinan pondok pesantren. Allah Rabbi. Gelap, benar-benar gelap. Menjijikkan, maaf mas, antum punya anak, saya punya anak. Bagaimana rasa anak kita umur segitu? Ada yang 1 anak sampai 4 kali. Ada yang 1 anak sampai 7 kali. Ada yang sampai 1 anak itu robek anusnya. Kalau itu anak saya mas, ya, saya kejar antum sampai ke lubang semut. Mati saya mas. Yang penting apa? Harga diri anak saya rusak buat antum. Tapi sayangnya itu bukan anak saya. Anak yatim, duafa. Nggak punya harta, nggak bisa ngadu kemana-mana. Memang bajingan. Memang bajingan. Itu luar biasa. Anak itu, anak yatim duafa. Usianya 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Apa nggak gelap ya Rahman? Emang nggak ada lagi lubang bro? Ada lubang knalpot kek? Ada corong angin kek? Lu tembak aja nih lubang-lubang semua. Cari lubang. Lubang anak anus orang. Mas. Allahu Akbar. Jijik banget, luar biasa. Dan itu bukan cuma sekali 2 kali. Akhirnya orang apa? Akhirnya orang-orang takut sama pesantren. Nggak berani masuk pesantren. Kenapa? Pesantren. Tempat sodomi. Padahal orang-orang yang punya pesantren, kami punya pesantren, 400 santri kami. Full free gratis. Laki-laki perempuan dipisah, laki-laki punya kamar sendiri masing-masing. Bahkan mereka semua terjaga, hafal Quran, dai-dai yang hebat. Nggak pernah boro-boro ngincer anus, mas. Megang tangannya aja kita udah malas. Kenapa? Ya laki-laki sama laki-laki. Nggak ada nafsu lah. Menjijikkan sekali. Jadi gelap-gelapnya jahiliyah nih, ini lebih gelap sekarang. Segelap-gelapnya Abu Jahal mas, ya maaf punten ya, segelap-gelapnya Abu Jahal. Saya belum pernah dengar Abu Jahal sodomi. Coba pernah nggak antum? Kalau antum pernah, coba buka sirahnya kasih ke saya. Ya, kalau antum pernah nih, pernah Zat? Ada sirahnya Zat. Abu Jahal tuh sodomi, belum pernah. Belum pernah mas, antum bisa kebayang. Dan saya kemarin mendatangi anak-anaknya, anak-anaknya jatuh mental semua. Saya mau nolong apa coba? Karena kalau dia udah dilakukan begitu, nanti dia besar, tumbuh besar, dia jadi begitu lagi. Dia jadi begitu lagi. Dan bayangkan, ya Allah, antum punya anak, saya punya anak. Rasain rasa anak kita. Anak saya jatuh aja, itu badan saya sakit semua. Anak saya nangis aja, itu tangisan saya. Bayangkan anak itu 7 kali sehari. Sakit jiwa. Ini gelap yang gelap banget gitu. Bukan cuma itu. Orang tuh udah gak malu-malu pakai kerudung, nggak pakai baju, di live kan. Itu kan gelap namanya. Itu nggak ada malunya. Difoto, divideoin, terus tiba-tiba minta maaf gitu. Terus tiba-tiba kiki ketawa lagi, buat video lagi. Ini orang pada sakit jiwa, saya bilang. Ngeri memang, bener-bener. Sakit memang. Gelap. Gelap. Serem kita mas. Kita nggak tahu kita ini hidup di zaman apa. Ya Allah, tokoh agama yang seharusnya mengayomi, yang seharusnya melindungi, malah makan dana haji. Serem kita tuh nggak ngerti, ini kita ini hidup di zaman apa, sejahil-jahilnya jahil. Gitu. Ya, nggak pernah dilakukan sejahil zaman ini. Ya, kita lihat berita-berita hari ini, kita kalau ngeliat berita hari itu merinding kita. Kenapa? Ini kita lagi hidup di zaman apa sih? Ini manusia atau bukan? Ngeri.
Suami bisnis kurbannya gagal. Istrinya diambil, dipotong-potong sama dia. Dagingnya dibagikan sama tetangga. Sini. Ini daging kurban, mau nggak? Dibagi-bagiin sama daging tetangganya. Saya bilang, saya nih hidup seumur-umur, 40 tahun saya hidup, 46 tahun saya hidup di dunia nih. Ya, baru saya lihat itu ada manusia motong daging istrinya sendiri, ibu dari anak-anaknya, dibagikan dagingnya ke tetangga. Hanya gara-gara bisnis kurbannya rugi 100 juta. Orang tuh udah butak pikirannya, udah nggak ingat lagi sama Allah, udah nggak tahu pasti ada jalan keluar, nggak berharap ada solusi. Enggak. Istri gimana coba? Bayangkan itu, potongan pahanya kelihatan jelas, potongan tangannya, potongan lehernya, potongan leher dipotong-potong lagi, dibagi, dimasukkan ke dalam mangkok, dibagi kepada tetangga-tetangganya di hari kurban, hari raya Idul Adha. Saya bisa ngebayang, kok bisa ya? Kok bisa gitu? Punya institusi hormat, lembaga kehormatan, korupsi juga. Nah kalau institusi besar, BUMN udah korupsi, lah gimana yang kecil-kecil? Memang gelap sekali. Jemaah yang dirahmati Allah, ini kita sedang berada di masa kegelapan. Ini yang disebut dengan jahiliyah. Dan jahiliyah hari ini lebih jahil daripada jahiliyah zaman dulu. Jahiliyah zaman dulu nggak kreatif, Mas. Kalau mencuri ya mencuri aja. Sekarang mencuri bisa online. Jahiliyah zaman dulu, kalau zina ya zina. Kalau sekarang zina itu bisa dari sini. Lebih ngeri zaman sekarang, zaman dulu. Makanya kata Nabi, nanti di akhir zaman, lihat ini hadisnya, luar biasa. Nanti di akhir zaman, ya, kalian itu tidak ada apa-apanya karena mereka ada umatku. Ya Rasul, bukannya aku umatmu, kata para sahabat. Bukan, kalian itu sahabatku. Ada nanti umatku, mereka tidak pernah melihat wajahku. Coba lihat. Mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi pahala mereka berlipat-lipat kali ganda daripada kalian. Para sahabat bertanya, siapa mereka Rasul? Mereka adalah umatku yang nanti hidup di akhir zaman. Dan mereka berpegang teguh dengan syariatku. Dan itu terjadi hari ini. Tidak pernah lihat wajah Nabi, tidak pernah hidup bersama Nabi, ujiannya lebih berat daripada ujian di zaman Nabi. Berat banget. Jamaah yang dirahmati Allah, tapi sadarlah, insya Allah, semakin gelap malam, semakin pekat malam, berarti semakin dekat fajar pagi. Mudah-mudahan semakin gelap. Kenapa? Karena memang kata Nabi SAW ada 5 priorisasi zaman. Dan kita benar-benar merasakan ini. Yang pertama, kata Nabi, ada periodisasi zaman kenabian. Dan kemudian zaman kenabian itu Allah cabut, Allah angkat, dan Allah ganti dengan zaman khalifah yang mengikuti metode kenabian, zaman yang kedua. Dan Allah cabut zaman itu, Allah ganti dengan zaman yang ketiga, kerajaan-kerajaan yang menggigit. Gimana itu kerajaan-kerajaan yang menggigit? Kerajaan-kerajaan menggigit itu kerajaan yang tidak mau menyerahkan tahtanya kepada orang lain, harus terah turunannya. Dan kata Nabi, Allah cabut dan Allah ganti dengan masa yang keempat. Masa yang keempat itu apa? Mulkan jabriyatan, pemerintah-pemerintah diktator, kejam. Ada yang langsung membunuh rakyatnya, ada yang membunuh perlahan-lahan. Dinaikkan harga, dinaikkan pajaknya, dibuat yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dibuat goncang ekonomi. Sehingga apa? Ini penguasa-penguasa diktator. Dan apa kata Nabi? Ini Nabi yang ngomong, silahkan cek hadisnya. Kemudian apa kata Nabi? Allah mencabut mereka. Allah mengakhiri hidup mereka, selesai mereka. Ya, dan yang kelima akan muncul lagi cahaya di tengah kegelapan. Inilah masa yang disebut dengan khilafah alamin haji nubuwah summa sakata. Nanti di akhir zaman, setelah masa kegelapan ini berakhir, maka muncullah masa kebaikan. Dan Nabi katakan summa sakata. Apa artinya? Nabi diam. Apa artinya Nabi diam setelah itu? Kehidupan akan kembali lagi seperti dulu. Kehidupan adil, sentosa, penguasanya cinta sama rakyatnya, rakyatnya sayang sama penguasanya. Nggak pernah ada bilang, udah babinya dimasak aja, nggak pernah. Udah cabai mahal, iya. Udah jangan sering-sering makan cabai. Oh beras lagi mahal, udah makan aja pisang 2 biji. Antum masih ingat itu? Ya. Itu artinya apa? Itu artinya penguasa rakyatnya benci juga rakyatnya sama dia. Dan itu nanti berakhir itu. Berakhir, pasti berakhir. Kenapa? Nggak ada yang abadi teman-teman semuanya. Nggak ada yang abadi.
Malam nggak abadi, siang nggak abadi, hidup nggak abadi, mati juga nggak abadi. Maka apa? Ini akan berakhir. Dan yang terakhir, Nabi katakan, summa takunu khilafatan ala minhajin nubuwah. Nanti akan kembali lagi khilafah yang akan mengikuti metode kenabian. Mereka memerintah dengan adil, sentosa, dia dicintai rakyatnya dan rakyat mencintainya. Summa sakata. Kemudian Nabi diam. Apa artinya Nabi diam? Seluruh ulama sepakat itulah the end of the day, hari akhir yang dimana terjadilah kiamat kubro, kiamat besar, zalzalah, semua hancur dan kemudian kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal kita masing-masing. Jamaah yang dirahmati Allah, maka apa solusi ketika kegelapan terjadi di Mekah? Allah turunkan Quran. Quranlah cahaya yang bisa menerangi hati masyarakat Mekah. Maka nggak usah heran Umar bin Khattab keras, membatu, tukang bunuh, tukang pukul, preman besar, tersentuh Quran, masuk Islam. Khalid bin Walid, panglima pasukan kaum musuh yang pedangnya tidak pernah kering dengan darah umat Islam, hobinya bunuhin umat Islam, tapi tersentuh dengan Quran, masuk Islam, dia berubah menjadi Saifullah. Abu Sofyan yang luar biasa licik, penguasa yang diktator, tapi kemudian ketika tersentuh Quran, masuk Islam menjadi sahabat Nabi yang luar biasa, lembut hatinya. Apa solusi kegelapan? Al-Quran. Al-Quran. Lihat bagaimana kemudian penguasa-penguasa di Madinah, ketika Madinah belum datang Nabi SAW, diajarkan Quran oleh Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang soleh, ganteng, anak orang kaya, bangsawan, datang ke kota Yastrib mengajarkan Quran. Diajarkan Quran, dijelaskan Quran, penguasa-penguasanya tersentuh sama Quran. Bayangin ya, zaman dulu sejahil-jahilnya jahil, itu disampaikan Quran tersentuh, Mas. Jadi kalau penguasa hari ini udah datang ustadz, nyampain Quran ke dia, hatinya nggak tersentuh, saya nggak ngerti hatinya terbuat dari apa. Kan berarti lebih jahil daripada jahil. Bayangin udah berapa banyak ustadz dai datang ya, menyampaikan kebaikan, disampaikan Quran. Bahkan apa? Oh, buat itu malam nuzulul Quran. Temanya apa? Meneladani kepemimpinan Nabi gitu ya. Slogan. Dengerin Quran, dengerin, tapi hatinya nggak berubah apa-apa. Hatinya terkunci kata Quran. Maka jamaah yang dirahmati Allah, apa solusinya? Al-Quran. Huda linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Huda linnas, petunjuk. Antum sesat arahnya, bingung ini kanan apa kiri ya? Boleh apa enggak ya? Quran kasih tahu, nih petunjuknya. Ini boleh, ini enggak. Ini jangan. Ini haram, jangan. Kalau diterusin rusak nanti, jangan. Ini bagus, lanjutkan. Yang ini jangan. Itu Quran. Huda linnas wa bayyinat, penjelas. Ini kira-kira apa ya? Kok bingung ya? Tanya Quran. Bayyinat. Jelas jadinya, nggak ada yang ragu. Wa bayyinati minal huda wal furqan, dan dia pembeda antara hak dan batil. Laki-laki sama laki-laki itu batil, Mas. Masa Ramadan ketangkap 25 pasang di Jaksel? Dan badannya gede-gede lagi, Mas. Bukan kecil-kecil kayak kita-kita gini nih. Makanya saya agak deg-degan kalau ngeliat orang badan gede sekarang. Jadi kayak masuk ini, Mas, masuk persepsi jadinya. Jadi kalau antum badannya gede berotot, itu di otak saya langsung, lain ini. Agak lain nih. Maaf Mas ya. Bukan berarti saya menghina badan gede dan ini badan kecil. Enggak. Tapi nggak tahu ketangkap gitu-gitu semua badannya. Ya, ketangkap tuh badannya berotot, mukanya keker semua gitu. Dan saya nggak bisa ngebayangin apa yang ada dalam, ternyata apa? Itulah yang namanya bangunan fisiknya hebat, jiwanya hancur. Ternyata di balik badan yang sehat, tubuh yang kuat belum tentu jiwanya sehat. Banyak orang sakit jiwa di balik badan yang kuat. Kelihatan badannya kokoh, gersang. Ternyata apa? Ditangkap di kantor polisi. Ya, elah. Ketangkapnya ngapain, Mas? Masuk knalpot. Mas, itu lubang bensin, ada tempatnya ngisi bensin, Mas. Cerot, itu tempat bensin. Jangan ke knalpot, itu lubang pembuangan. Antum nggak bisa ngebedain lubang. Innalillahi ya Rabb. Kuliah tinggi-tinggi ke Inggris, 420 orang dilobangin. Saya bingung, ngapain lu tinggi-tinggi kuliah ke Inggris kalau belajar lobang aja lu nggak khatam?
Innalillahi manusia, apa kata Allah? Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka bagaikan binatang ternak, bahkan lebih hina dari binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternaknya nggak kayak gitu. Ayam tuh ternak, ayam sama ayam berantem, Mas. Coba antum bawa ayam jantan, pertarungan sampai habis tuh genjernya tuh. Apa genjer? Jengger. Jenggernya berdarah. Saya dulu suka ngadu ayam kan. Wah, jebret sampai habis, botak kepalanya, Mas. Gak apa-apa, kenapa? Gua laki-laki, lu laki-laki, tempur kita yuk sampai mati. Laki, Mas. Lah ini lebih hina dari ayam. Anjing aja, Mas. Anjing jantan ketemu anjing jantan. Guk katanya. Lu anjing, iya. Gua anjing. Ayo kita berantem. Siapa yang paling anjing di antara kita? Lu anjing ya? Gua anjing juga. Ayo kita berantem deh. Ya kan? Jangan ngaku anjing sebelum kita tempur. Siapa yang paling anjing? Lah cowok sama cowok. Lu habis pikir gitu loh. Babi betina sama babi betina tuh nggak mau, Mbak. Nah ini babi betina sama babi betina kemarin di Bandung satu meninggal dunia kan? Dibunuh sama pasangan lesbinya. Kenapa? Karena cemburu. Jadi babi sama babi nggak ada lesbi. Ini babi. Ini babinya, Allahu Akbar, berbentuk manusia. Dia cemburu, pasangannya selingkuh, pacarnya perempuan lagi, dibunuh kan? Dan pembunuhnya sadis banget, ditusuk perutnya, keluarin ususnya di Bandung. Jamaah yang dirahmati Allah, ulaika kal an'am balhum adol. Antum tuh yang normal lah. Laki-laki suka perempuan ya normal, bagus. Berarti antum masih normal. Iya Ustaz, Masya Allah ya kalau jadi ibunya anak-anak. Antum manusia bener tuh. Saya ngebayangin tuh. Anak saya hidungnya mancung, matanya biru. Wah, perbaikan generasi lah Ustaz. Hidung saya pesek, nikah sama dia, hidungnya mancung. Nah, itu orang normal itu. Mbak ngelihat laki-laki ganteng, ya Allah ganteng banget solehnya ya Rob. Ini kalau jadi imam bacanya pasti bukan kulhu sama Anas ya. Pasti ya Allah, Robi ini hafal Quran, ya Allah indahnya gitu ya. Kemarin lihat ada syekh dari Palestina gitu ya, viral pakai jubah, ya Allah itu wajahnya mengganteng banget, yang teduh banget, Masya Allah. Itu komen, kita suka bacain komen tuh. Komen tuh, ya Allah Robi kalau punya suami kayak gini, Allah gitu ya. Itu normal. Saya nggak usik-usik, biarin aja manusia normal. Tapi kalau ada laki-laki ngeliat, ya Allah ngebayangin ya kalau istri, nauzubillah min dzalik. Mas, boro-boro lihat jenggot antum aja saya merinding, Mas. Ya, kok bisa gitu loh, nggak masuk di nurul saya nih ya, nggak masuk fikri ya, kok bisa gitu, gimana ceritanya ketangkep pesta seks Ramadan gitu loh. Rabbi gelap bener bangsa ini, ya Rahman irhamna. Ternyata bangsa ini tuh nggak ada apa-apanya. Thailand lebih parah lagi, kemarin kita dapat berita Thailand itu punya 18 jenis kelamin, cowok cewek normal katanya. Ada cowok yang dia suka cowok nggak suka cewek. Ada cowok yang suka cowok suka cewek. Udah berapa tuh? Ada cewek yang suka cowok nggak suka cewek. Ada cewek yang suka cewek nggak suka cowok. Ada cewek yang bisa jadi cowok bisa jadi cewek. Kan serta sih. Ada cowok dia punya cowok tapi juga dia punya cewek. Bayangkan itu di saya sampai tapi bingung saya mau ngapalin. Mendingan saya ngapalin Quran gitu ya. Saya ngapalin Quran dapat pahala, Mas. Ini ngapalin 18 jenis kelamin, gimana saya ngapalinnya? Dan itu legal di Thailand. Makanya, ya Rahman, itu kalau Nabi ada hari ini, mungkin Nabi kita pun juga geleng-geleng kepala. Kenapa? Kayaknya di zamanku nggak gitu-gitu banget gitu. Di zaman Nabi, ya udah laki-laki perempuan bencong ada, bencong udah gitu. Tapi ini bukan bencong sembarang bencong. Dia bencong, tapi dia juga cewek, tapi dia cowok. Coba bayangkan. Ya, jadi Allahu Akbar. Memang gelap. Apa solusi kegelapan itu? Solusi kegelapan itu Quran. Zalikal kitab la raiba fih huda, petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin. Jadi buat apa diturunkan Quran kepada kita? Untuk jadi petunjuk supaya apa? Antum nggak salah jalan. Apa kata Allah? Allah katakan di dalam Quran itu dalam Quran surat Al-Ahzab ya ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillah wa rasul faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin, dan tidak layak, tidak patut bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Jika Allah dan Rasulnya sudah ngasih petunjuk, mereka cari petunjuk lain.
Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka sesat dengan sesat yang nyata. Itu kan namanya hidupnya sesat. Mau berangkat haji, masuk gua, nanti dari tembus gua, tembus ke Ka'bah. Kan sesat itu. Dari mana ceritanya? Itu masuk gua bisa tembus ke haji, Mas. Allahu Akbar. Dan ribuan yang hadir. Terlalu ngeri. Makanya, afwan Ustaz. Saya tuh kalau baca-baca berita gitu, nangis saya Ustaz. Kenapa? Kadang-kadang saya mikir, ya Allah, 28 tahun saya berdakwah. Dari mulai pedalaman, Mas, sampai keliling negeri, dunia. Semua negara saya jalanin dakwah. Dari mulai negara yang matanya sipit sampai matanya biru. Saya tuh nggak pernah nemuin masalah serumit masalah di negeri ini. Luar biasa. Kadang-kadang saya kalau ustadz-ustadz ketemu itu kita kadang-kadang kalimatnya sama gitu. Sambil netesin air mata kita bilang, Ustaz, umur kita cukup nggak ya? Jaga umat Nabi ini. Kenapa? Karena ya Allah, sahabat-sahabat kita udah pada pulang. Ustadz Uje udah pulang, Arifin Ilham udah pulang, Tengku Zulkarnain udah pulang, Syekh Ali Jaber udah pulang. Udah pada pulang satu-satu. Kita kadang mikir, kalau kita nanti pulang, ini umat ini gimana ya? Wajar Nabi kita itu mau sakaratul maut udah di sini. Yang dipikir umatku. Kepikiran gitu. Kadang-kadang saya berpikir, apa yang belum kita kerjain? Teman-teman coba, pesantren. Saya udah buat pesantren gratis, nggak bayar. Dari mana usaha santrinya? Dari Sabang sampai Merauke. Antum main ke pesantren saya, mau tanya orang mana? Ada semua di situ. Lombok ada, Bali ada, semua ada. Anak Indonesia saya selamatin, ambil, diselamatin, dididik, dibiayain, jadi dai-dai hebat, dikirim ke seluruh dunia. Dicetak. Udah. Apalagi? Bangun masjid, Mas. Mbak, alhamdulillah doa antum semuanya. Saya bangun masjid di Jepang, di Australia, di Kanada, 3 benua saya bangun masjid. Bukan kaleng-kaleng, saya bangun masjid bukan di Cilodong, bukan di Cisaranten gitu, bukan di Cijulang gitu. Saya bangunnya di 3 benua. Kurang apa gitu istilahnya. Udah usaha ini udah usaha. Tapi kalau ngeliat-ngeliat berita begitu, kita drop lagi. Ya Allah Rabbi, gini-gini amat ya. Ada lagi air dicelupin pakai tangan, suruh minum. Tahu nggak antum tangannya bekas gini? Allah, ngomong Habib. Habib dari mana ente? Kakek ente nggak pernah ngajarin begitu. Kakek ente tuh tangannya paling suci, air ludahnya paling suci, tapi nggak pernah ngokop mulut orang. Pernah antum lihat ada yang suka ngokop itu? Disuruhnya mukanya mulutnya ini. Terus apa? Allahu Akbar. Ngeri Mas. Maaf Mas, Allahu Akbar. Saya berdakwah itu udah hampir 30 tahun. Setengah hidup saya habis untuk itu. Tapi saya nggak pernah ngelihat ada kayak gitu, ngelihat berita. Ya Allah Rabbi. Ada lagi yang nggak pakai baju, rambutnya ul-ulan. Dikatakan dia Habib. Difoto, dapat barokahnya. Air kencingnya diminum. Air, Allahu Akbar. Saya tuh nggak habis pikir. Kadang-kadang, itu tadi saya bilang, ya Allah, panjangkan umur hamba ya Rabb. Supaya Pak bisa bantu nyelesain masalah. Kenapa? Ngeri. Coba bayangkan, dan itu tangan itu dicelup, diminumin, berebut orang minum air celupan tangannya. Itu tangan apa sih? Tangan sakti. Ya kan bayangkan dicelupin, diminumin gitu. Ada lagi yang cuy gitu. Ya Allah, umat ini terlalu bodohkah umat ini beragama? Terlalu bodohkah umat ini beragama? Sampai otak nalar itu nggak berfungsi. Sampai segitukah umat ini? Kemana Quran? Kemana Quran? Kemana hadis Nabi? Apa kata Nabi? Pegang teguh Quran dan Sunnah. Kalau kalian berpegang teguh, maka lan tadillu abadan. Kalian tidak akan pernah sesat karenanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, kita nggak mau seperti yang saya ceritakan tadi itu. Jangan anak kita, jangan istri kita. Ya Allah, lindungi kami Allah dari hal yang demikian. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min zalik. Gimana caranya? Dekat-dekatlah sama Quran. Dan ini bulan Quran. Sudah saatnya antum baca lagi. Tuh bacaan saya berantakan, Ustadz, belajarlah tahsin. Banyak guru ngaji gratis, Allahu Akbar. Di aplikasi-aplikasi itu gratis, Mas. Antum belajar bahasa Jepang mau,
demi dapat kerja di Jepang. Belajar bahasa Korea mau demi bisa kerja. Antum bakal berhadapan dengan Allah. Dan bahasa penduduk surga itu bahasa Arab. Kok antum nggak mau belajar sih? Belajar, ambil waktu. Nggak mau diganggu, Ustadz. Maaf, saya nggak mau diganggu. Pokoknya saya asar ke maghrib, saya belajar tahsin Quran. Belajar. Saya aja. Itu masih terus belajar. Ini lidah saya dilipat-lipat sama orang-orang pemilik sanad tersambung dengan Nabi. Salah lagi. Bayangkan, sampai kadang-kadang kesel. Ya Allah, salah terus ini. Udah mahraj sudah diperbaiki, salah terus. Bayangkan, segitunya aja masih terus pingin belajar gitu. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, belajarlah, dekat-dekat sama Quran, dapatkan keberkahan Quran. Dan Quran itu penyelamat kita. Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, karena Quran yang akan menyelamatkanmu nanti di akhirat. Yang nyelamatin bukan jabatan, Mas. Yang nyelamatin bukan istri, yang nyelamatin bukan mertua, yang nyelamatin kita Quran bagi pembacanya. Lah kalau nggak bisa baca. Dan ngerinya 72% umat Islam Indonesia nggak bisa baca Quran. 72%, bayangkan. Jadi kalau ini semua kumpul, ini lebih dari setengah. Berarti kalau ada 10 orang diacak nih, 7-nya tuh nggak bisa baca. Itu ngeri banget. Bayangkan. Pemimpinnya nggak bisa baca Quran, rakyatnya juga nggak bisa baca Quran. Ya jadi wajar Allah katakan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ard. Jika sebuah negeri beriman, bertakwa, aku kata Allah akan tumpahkan berkah dari langit dan dari bumi. Bayangkan. Ya, tapi kata Allah, walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Tapi mereka mendustakan Quran. Mereka nggak mau pakai Quran, ekonominya nggak pakai Quran, politiknya nggak pakai Quran, pemerintahannya nggak pakai Quran. Walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka sendiri. Makanya kita lihat penganggurannya tinggi, pembunuhan, kriminalitasnya nggak habis-habis. Kenapa? Ya disiksa karena perbuatan sendiri. Banjir, habis banjir, gunung meletus, korupsinya, klasmen sementara 300 triliun, naik lagi 1000, naik lagi katanya, ada yang lebih besar lagi. Ya Allah, Rabbi. Begitulah negeri kalau nggak pakai Quran. Begitulah rumah tangga kalau nggak pakai Quran. Apa kata Nabi? Rumah yang tidak pernah dibacakan Quran itu seperti rumahnya kuburan. Yuk, Bu, Pak, teman-teman, tanya sama diri antum. Berapa kali rumah antum dibacakan Quran? Sering, Ustadz, anak saya. Oh iya, bapak sama ibunya enggak. Anaknya hafal An-Naba. Ya kan? Bapaknya ya nyontek. Ya nak setoran silahkan nyontek. Kenapa? Karena bapaknya nggak biasa dengan Quran. Maka teman-teman yang disayang Allah, yuk, ini sudah berada di penghujung Ramadan. Kebut, kejar. Ya, jangan kalah sama kuda pacu, kata Imam Ibnu Jauzi. Kalau kuda pacu, lari dia tuh, udah lihat garis finish, mas, turbo, boom, lebih kenceng. Kenapa? Dia nggak bisa ngeliat garis finish. Lah kita udah ngelihat tanggal lebaran, yang dikenceng bukan itikafnya, belanjanya yang dikencengin. Apa nggak cukup tuh baju di rumah? Udah beli baju mulu. Saya bilang kayak anak kecil, kayak nggak pernah lebaran gitu, kayak nggak pernah lebaran. Kayak lebaran tuh datang seumur hidup sekali gitu. Mas, antum pakai baju ini lebaran ke rumah saya. Apa iya tahun depan antum datang ke rumah saya lagi, saya ingat, Mas, tahun lalu pakai baju ini ya? Saya kurang kerjaan gitu rasanya ngingetin baju antum. Enggak lah, udahlah. Mendingan uangnya dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat. Nggak usah motor baru, nggak usah mobil baru, nggak usah semua baru, apalagi sampai utang. Nggak usah. Tahan selera. Bukannya 30 hari sudah dilatih. Tahan selera. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Saya sayang sama antum semuanya. Setiap tahun saya diundang, saya selalu datang ke sini. Kenapa? Karena saya sayang sama antum. Kenapa? Karena antum saudara saya. Antum sama saya. Nabi kita sama, Rasul kita sama, Quran kita sama, Tuhan kita sama. Maka saya datang ke sini apa? Ngingetin saudara, ngingetin diri sendiri supaya apa? Jangan sampai kesasar ya, jangan sampai sesat ya. Kenapa? Nggak enak jadi orang sesat itu. Karena kalau udah sesat susah putar baliknya, Mas. Susah putar baliknya, GPS-nya bingung. Lu muter lagi, masalahnya putarnya jauh banget.
Teman-teman yang dirahmati Allah, yuk bismillah, dekat-dekat dengan Quran di 10 hari yang terakhir. Mohon ampun pada Allah, bukan hanya untuk diri antum, nggak boleh egois, untuk negeri kita Indonesia. Jangan bilang saya nggak cinta Indonesia, saya bangun di Jepang mas, itu merah putih berkibar. Kenapa? Masjid Indonesia pertama di Yokohama, itu kita yang bangun, kurang NKRI AP. Nih, Islamic Center terbesar di benua Australia, di Melbourne, itu merah putih mas. Itu bukan bendera sembarangan, itu bendera saya. Jangan diragukan, nggak cinta NKRI. Yang cinta NKRI yang korupsi. Ya, itu dibangun Islamic Center terbesar di benua Australia, pertama Indonesia, itu kita yang bangun. Masjid pertama Indonesia yang ada di Kanada, di Edmonton, itu kita yang bangun, itu merah putih. Ya, jadi jangan ragukan kecintaan kita kepada NKRI. Justru karena kita cinta, kita nggak mau Indonesia hancur. Kita nggak mau kita tuh terkubur dalam catatan sejarah. Dulu pernah ada bangsa Ad, kaum Ad, kaum Samud. Nah, nanti ada kaum negeri ini. Jangan gitu. Jangan, kita nggak mau. Kita pingin selamatkan negeri ini dari kehancuran. Bagaimana caranya? Sisipkan dalam doa antum. Sisipkan dalam doa antum. Ya Allah, selamatkan negeri ini. Negeri ini kaya raya. Emas punya, minyaknya berlimpah, tambangnya nggak habis-habis. Nggak semestinya rakyatnya dapat makan gratis. Nggak perlu makan gratis itu. Kenapa? Karena udah pasti makan itu udah pasti nikmat gratis. Urus kesehatan gratis, pendidikan gratis. Teman-teman yang disayang Allah, mudah-mudahan pulang dari Ramadan ini ibadah kita makin taat, makin soleh, makin hebat. Dan di 10 hari yang terakhir ini saya berdoa, mudah-mudahan teman-teman semuanya doanya diijabah Allah. Dan doa saya berdoa khusus buat jamaah yang hadir hari ini, ya, mudah-mudahan sebelum wafat Allah panggil haji dan umroh. Amin. Ya, saya doain, ya, bismillah. Sebelum wafat ya Allah, jangan kau wafatkan. Jangan kau wafatkan jamaah yang hadir hari ini ya Allah, sebelum kau panggil mereka untuk berangkat haji dan umroh. Ya, saya pingin banget antum tuh menunaikan ibadah haji, biar antum ngerasain gimana itu nikmatnya. Ya, pada saat melempar jumroh, pada saat wukuf di Arafah, waduh itu kenikmatan yang nggak akan bisa pernah diceritakan. Yang tahu yang udah berangkat haji, ya, itu nikmatnya luar biasa. Maka wajar orang berani bayar miliaran untuk berangkat haji, mas. Kenapa? Ada kenikmatan jiwa yang nggak akan pernah bisa diceritakan, nggak akan pernah bisa digambarkan oleh kenikmatan uang semata-mata. Teman-teman yang disayang Allah, mohon maaf atas segala kekurangannya, yang benar datang dari Allah, yang salah tempatnya. Mudah-mudahan tahun depan Ramadan datang, saya masih bisa duduk di sini bersama antum semuanya, dan antum semuanya juga begitu dalam keadaan sehat walafiat. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terus istiqomah, jaga diri, anak-anak, keluarga dari api neraka, dan mudah-mudahan kita bertetangga di surga baginda Nabi SAW, bersama berkumpul di sana bahagia selama-lamanya, tidak ada kecewa, tidak ada air mata, tidak ada khianat, tidak ada penipuan, semuanya bahagia selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Barakallahu lana wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.